Mobil sekecil ini bisa senyaman apa? Gaspol langsung jajal Wuling Mini EV di China. Gua sekarang lagi di tempat yang sangat istimewa. Ini adalah Wuling Proving Ground yang ada di tempat lahirnya Wuling di kota Lichou. Nah, di tempat ini kita akan mencoba berbagai macam model-model terbarunya Wuling yang bahkan belum masuk di Indonesia. Dan tentu saja bintangnya adalah model baru yang akan masuk ke Indonesia. Ini adalah Air EV, katanya namanya Aira EV. Nah, seperti apa? Ikutin terus gimana kita akan mencoba langsung model-model terbarunya Wuling. Let's go! Semuanya tuh diawali dari lampu merah. Kenapa? Jadi tim R&D-nya Wuling itu nongkrongin lampu merah selama berjam-jam berhari-hari, dan mereka mencatat bahwa ternyata 90% itu orang naik mobil itu cuma 1 atau 2 orang. Maka mereka bikin yang namanya micro atau compact car, yaitu Wuling Hongguang EV. Nah, setelah itu boom, tiba-tiba meledak. Di situ bisa kita lihat bahwa tren yang sama ternyata juga berlaku di Indonesia. Ketika Air EV datang, Air EV itu model global, versi globalnya dari ya kira-kira platformnya mirip sama si Hongguang EV itu atau Mini EV ini. Kemudian di Indonesia juga meledak juga. Ini adalah versi update dari yang namanya Air EV. Ini adalah Wuling Mini EV atau di Indonesia nanti mungkin namanya akan jadi Aira EV. Nah, seperti apa versi upgrade ini? Bisa kita lihat dari bodinya yang lebih gede. Mungkin jadi permintaan juga ya, bahwa orang pengennya Air EV ini agak lebih gede lah bodinya, karena kebutuhan orang juga makin banyak juga. Langsung aja kita coba, let's go. Nah, kita masuk dan langsung kita nyalain aja mobilnya. Tampilannya, kemudian dari warna dan juga desainnya itu jauh lebih mewah, lebih naik kelas lah. Jadi ini adalah 4 penumpang, bukan 2 penumpang. Kalau Air EV kan kecil banget. Ya, kenapa orang suka EV yang kecil, mini EV seperti ini? Salah satunya ya kepraktisan ya. Baik di Lichou maupun Jakarta itu punya kebutuhan yang sangat mirip. Terbukti dengan popularitas dari Air EV. Jadi secara improvement cukup banyak di mobil ini. Dari sisi kemewahan, dari sisi bodinya juga lebih besar, dari sisi ntar bagasinya pun juga lebih banyak bisa digunakan untuk membawa bawaan. Gue lagi ada di kantor pusat terbesar Wuling di China. Gue akan ngajak lo tour untuk mengetahui seperti apa sih perkembangan dari kota Lichou, termasuk juga dari Wuling itu sendiri. Let's go, ikutin gue ya. Nah, di Indonesia namanya adalah Wuling. Kalau di Cina ada yang namanya Baojun. Jadi Wuling dan Baojun adalah 2 entitas yang terpisah, 2 brand yang berbeda. Sekarang kita lihat mesin-mesin yang sudah dikembangkan oleh Wuling. Ini contohnya adalah mesin PHEV. Ini mesinnya, mesin bensinnya, kemudian ini motor listriknya, dan ini adalah generatornya, guys. Nah, ini yang paling menarik. Ini adalah baterai yang juga digunakan oleh Darian ataupun Axion EV. Bisa kita lihat di sini baterainya lumayan gede ya. Dan ini bisa dibilang kalau satu gini nih disebutnya satu modul, guys. Ini adalah Wuling Air EV yang sudah dipakai oleh G20 Indonesia tahun 2022. Ini benar-benar mobil yang dibawa dari Indonesia langsung dan dibanggakan di China. Nah, sekarang gue lagi ada di pabrik Wuling yang ada di Lichou, China, dan di sini kita bisa ngelihat bagaimana kemajuan teknologi yang mereka punyai di pabrik mereka, di mana semuanya dilakukan menggunakan robotik. Mobil bergerak pakai palet-palet otomatis. Jadi semuanya sudah terprogram, semuanya sudah menggunakan software, semuanya serba efisien. Bisa kita lihat ada kamera di situ yang mendeteksi masing-masing bagian dari komponennya. Mereka menggunakan AI juga pastinya ya, untuk mengenali bagian-bagian mana saja mungkin ada yang defect atau ada kekurangan dan lainnya. Nah, gimana menurut kalian soal pabrik intelijen yang dimiliki Wuling yang ada di Innovation Center and Digital Center di China ini? Kasih komentar di bawah.